Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Prime. Kasus yang melibatkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, kini masuk ke tahap penyidikan. Usai menjalani 8 jam pemeriksaan, penyidik menemukan unsur pidana dalam kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun. Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaitun akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Bareskrim Polri. Panji Gumilang diperiksa atas dugaan penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus ini. Status kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun pun telah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kami sudah memeriksa 4 orang saksi, kemudian 5 orang ahli, dan juga terlapor. Ini sudah cukup untuk kami meyakini bahwa ada perbuatan pidana. Sementara usai menjalani pemeriksaan selama 8 jam, Panji Gumilang keluar dikawal sejumlah personel polisi dan para pendukungnya. Panji Gumilang dicecar sebanyak 26 pertanyaan terkait sejarah Yayasan Ponpes Al Zaitun, struktur kepengurusan organisasi, hingga bukti rekaman dakwah Panji Gumilang yang diduga menistakan agama. Panji pun membantah adanya perlindungan dari sejumlah pihak. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi, dan di dalam pemeriksaan pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Eksistensi Pondok Pesantren Al Zaitun kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pernyataan kontroversial pimpinan Ponpes Panji Gumilang tersebar di media sosial. Desakan pembubaran Ponpes Al Zaitun pun berdatangan, termasuk dari MUI Jawa Barat. Tak hanya itu, Panji Gumilang pun dilaporkan sejumlah pihak ke polisi atas dugaan penistaan agama. Ya pemirsa, pemeriksaan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, membuka babak baru kasus polemik pesantren tersebut. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan adanya unsur pidana dalam kasus penistaan agama Ponpes Al Zaitun. Dan pertanyaannya, mungkinkah Panji Gumilang akan terjerat hingga menjadi tersangka? Sudah hadir pakar hukum pidana Heri Firmansyah bersama kami malam hari dalam iNews Prime. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, ketika laporan sudah masuk begitu dari masyarakat dan sekarang juga sudah masuk ke tahap penyidikan oleh Bareskrim Mabes Polri. Menurut Mas Heri, apa-apa saja yang bisa membuat orang ya sampai dengan saat ini belum dijadikan tersangka gitu, walaupun alat-alat bukti sudah dirasa cukup tepat, sudah cukup ada begitu? Ya. Kalau kita mengikuti dari proses kemarin kan itu diminta sebagai klarifikasi ya kepada Panji Gumilang ya. Klarifikasi ini memang tidak diatur dalam hukum acara pidana, tapi ada konsekuensi hukum kalau kemarin misalnya Pak Panji tidak hadir ya, maka mungkin akan gelar perkara dan prosesnya lebih cepat untuk kemudian ditentukan. Ternyata beliau hadir, tapi kemudian ternyata itu pun membuat keyakinan dari penyidik untuk tidak hanya sebatas penyelidikan saja, tapi sudah naik ke proses penyidikan. Dengan kata lain, kalau penyidikan ini memang dibutuhkan tetap minimum 2 alat bukti ya, tapi sudah ada dugaan pidananya. Maka keyakinan terhadap adanya tindak pidana itu sudah ada di situ. Tinggal kemudian ada proses untuk memenuhi minimum 2 alat bukti yang kalau kita baca dalam ketentuan KUHP pasal 184 itu kan ada 5 ya Mbak Fani ya. Yang dibutuhkan hanya 2 saja. Maka keterangan saksi nanti ataupun keterangan ahli, bahkan dari keterangan yang bersangkutan sendiri sebagai tersangka dalam konteks nanti akan, kalau memang proses ini dinaikkan ke tahap yang lebih tinggi akan menjadi terdakwa, akan menjadi bahan pertimbangan. Mungkin dari jawaban kemarin, dari hal yang disampaikan oleh Pak Panji, itu yang kemudian dirasa oleh penyidik memenuhi ketentuan tadi. Nah, masalahnya dalam ketentuan pasal 156A berkaitan dengan penodaan ini kan bicara tentang bukan hanya ancaman pidana yang 5 tahun ya, tapi juga ada satu bentuk pernyataan sikap perasaan
berkaitan dengan adanya penodaan di situ, adanya katakanlah penafsiran yang dalam hal ini bisa ditafsirkan berbeda, yang itu merujuk pada ketentuan agama tertentu yang sudah diatur dalam hukum di Indonesia. Ada 6 agama. Mungkin salah satunya sekarang ini adalah kita bicara dalam keimanannya masyarakat Muslim, gitu ya. Berarti agamanya Islam. Nah, kalau kita lihat sejarah dari ketentuan pasal 156A ini, kalau saya tidak salah mencatatnya, banyak yang menjerat bagi mereka yang di luar dari keyakinan itu sendiri. Nah, sedangkan kalau kita memahami kasus ini kan berarti keyakinannya sama. Sedangkan yang diduga dinistakan, dinodai itu adalah agama yang dianut oleh yang bersangkutan sendiri. Maka ini menurut saya menjadi menarik untuk ditelisik lebih jauh di proses pembuktian ke depan kalau memang prosesnya nanti akan terus berlanjut sampai pada persidangan, Mbak Fani, begitu. Oke, kalau kita bicara mengenai penistaan agama, Mas Heri, ini kalau misalnya apa saja yang harus dibutuhkan gitu untuk bisa menentukan A atau B gitu ketika kita melihat yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini ada alat buktinya, misalnya video yang viral seperti itu. Tafsirannya berarti harus dari ahli yang bersangkutan kan supaya bisa kita konklusikan, oke, ini menistakan agama, ini tidak. Ya. Benar sekali Mbak Fani. Cuman sebelum masuk ke bagian itu, maka saya ingin mengingatkan dulu bahwa dalam konteks keterangan saksi sebagai alat bukti itu dalam hukum pidana sangat memegang peranan penting, Mbak Fani, dalam hukum acara pidana tepatnya, karena di situ kan akan memperkuat kebenaran material yang akan digali. Nah, salah duanya untuk memperkuat itu adalah dengan dihadirkannya keterangan ahli. Nah, keterangan ahli dalam kasus ini tentulah mereka yang punya latar belakang, pemahaman, pengetahuan yang tidak diragukan lagi secara kapabilitas untuk bicara tentang konteks agama tadi. Apakah yang dilakukan oleh perbuatan Panji Gumilang dalam hal yang dilaporkan oleh pelapor itu memenuhi unsur atau tidak. Bisa saja diundang misalnya, kita tepikanlah mungkin MUI karena dianggap sama ini MUI yang suara paling keras sejauh ini ya. Dan juga saya yakin ormas Islam yang lain juga melakukan hal yang sama. Tapi ada Kemenak misalnya, Kementerian Agama yang mewakili unsur pemerintah tepatnya. Ini kan yang kemudian juga bisa jadi pilihan selain MUI tadi atau pilihan yang lain yang kemudian dihadirkan oleh penyidik untuk memberikan keyakinan apakah memang ini sudah terjadi penistaan atau penodaan agama itu, begitu. Nah, ini yang kemudian yang akan kita lihat adalah jangan sampai sesuatu yang diyakini common belief yang sudah dianut oleh seseorang sejak lama berdasarkan sumber agama yang jelas begitu, kalau Muslim pasti adalah Al-Quran, itu kemudian menjadi tafsiran lagi oleh seorang manusia. Nah, ini kan yang akan kita lihat, apakah ini bagian dari, saya nggak menguasai hukum agama ya, tapi bagiannya adalah masuk ke akidah, ataukah fikih, dan lain sebagainya. Nah, karena ada ruang-ruang di mana mungkin dibutuhkan tafsir itu, tapi ada satu hal yang setiap agama dimanapun saya yakin ada hal yang bahkan tidak perlu diperdebatkan karena memang itu bersumber dari sesuatu yang tidak terbantahkan secara nilai kebenaran begitu ya. Nah, ini yang perlu digali. Nah, saya memang tidak punya pengetahuan, pemahaman terkait nilai keagamaan, tapi dari pendekatan hukum pidana menurut saya ini yang penting untuk diperbincangkan, bukan lagi dalam konteks kita hanya menyatakan salah benar, tapi ini juga bicara tentang kepastian hukum. Sehingga apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang sejauh ini itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum kalau memang benar, begitu ya. Kalau tidak benar maka proses hukum tadi akan mengadili dan beliau harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan, karena fungsi hukum pidana kan menjaga ketertiban masyarakat ya. Sejauh ini apa yang disampaikan dengan kapasitas Panji Gumilang memimpin pondok pesantren yang memiliki katakanlah santri yang jumlahnya ribuan, itu juga menjadi keywords dalam perkara ini ya menurut saya. Mengapa kemudian kasus ini menjadi atensi publik luar biasa? Karena efek dampaknya tidak hanya 1-2 orang. Kalau ini diajarkan terhadap hal yang salah dari awal, kayak saya misalnya jadi dosen, sebelum jadi dosen ada guru misalnya. Kalau ada guru itu mengajar dari SD salah, A itu dikatakan B, B itu dikatakan A, nah itu selanjutnya akan salah terus tuh ke depan. Maka ini kan hal-hal dasar yang tidak boleh disepelekan. Bukan berarti kita jadi menganggap semua persoalan itu harus dikaitkan dengan agama, tapi ketika ada hal yang mengganggu terhadap nilai keyakinan dari seseorang yang itu pun sudah diakui dan dilindungi oleh konstitusi,
maka memang sebaiknya ada proses untuk menjelaskan hal ini agar tidak terjadi perdebatan yang tidak bertepi atau tidak kunjung selesai nantinya. Oke, Gitu Mbak Fani. Mas Heri ya. Oke, Mas Heri, ini juga yang jadi pertanyaan adalah ketika kemarin MUI menemukan ada indikasi ini Ponpes Al Zaitun adalah sebuah komune yang juga terindikasi menyuarakan makar seperti itu. Ketika Panji, bisakah seseorang ini dituntut oleh pidana umum atau pasal yang ada dalam pidana umum, kemudian juga pidana khusus gitu kalau kita tadi bicara makar, secara bersamaan atau harus dibuka kasus baru atau penuntutan baru? Iya, sejauh ini pasti penyidik akan memberikan atensi khususnya pada pelaporan dulu ya. Pelaporan itu seperti tidak menyentuh seperti yang kita akan bicarakan masalah makar ya. Kita akan fokus pada 156A KUHP-nya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang ada laporan yang lain atau dari pendalaman dari penyidik, mungkin saja ada muncul pasal-pasal lain yang berkesesuaian. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mbak Fani, makar tadi. Pengaturan makar di KUHP itu kan ada juga ya. Kalau saya nggak salah di 110 dan sekian itu masih bicara tentang makar menggulingkan pemerintahan yang sah. Persoalan perdebatannya adalah kalau kita banyak tafsiran atau buku-buku yang menjelaskan tentang makar di khususnya hukum pidana, itu ada bahasanya dalam hukum Belanda itu anslah, harus ada serangan secara langsung gitu. Kalau saya tidak salah memahaminya seperti itu. Nah, dalam konteks apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang tinggal disesuaikan saja. Apakah ada ya, untuk kita menguji hal itu perbuatan yang kemudian bisa dikaitkan dengan pasal tadi. Nah, tentunya agar ini menjadi tidak kemudian berkembang tanpa kemudian bukti-bukti yang cukup, tentunya sebagai orang yang bicara tentang hukum, kita harus patuh dan taat pada aturan dan prosedur hukum yang mengatur ke depan ya. Jadi kita nggak kemudian secara emosional memahami ini bisa dijerat dengan pasal berlapis misalnya, tapi kita berikan kewenangan itu sepenuhnya kepada penyidik sambil kita sebagai warga masyarakat bisa memberikan penilaian dan juga masukan kepada penyidik. Kita nggak ingin juga banyak perkara itu karena tekanan publik ya, walaupun publik sekali lagi punya perlindungan hukum secara konstitusi untuk menyuarakan hal itu. Nah, sehingga bagaimana ada harmonisasi antara apa yang disampaikan disuarakan oleh masyarakat kemudian ditanggapi secara profesional dan kemudian transparan tentunya oleh pihak penegak hukum. Begitu Mbak Fani. Oke, baik Mas Heri. Terima kasih sekali sebelumnya atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan waktunya bersama kami dalam Ainis Prime malam hari ini. Salam sehat selalu Mas Heri. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.